Selamat sore para sahabat semua. Saya berharap para sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, penuh berkah melimpah. Pada sore hari yang indah ini saya ada di Betalawas. Betalawas, kota kecamatan Nguntoronadi sebelum tenggelam oleh Waduk Gajah Mungkur. Saya ingin berbagi rasa perasaan, juga membagikan pemandangan yang ada di sekitar sini. Tampak di sebelah barat sana matahari memerah akan tenggelam memasuki bumi. Di atas langit tampak awan-awan yang mulai terbentuk. Saya berharap beberapa minggu atau beberapa hari kemudian bisa turun hujan. Tampak di depan ini tanaman yang mengering. Ini adalah tanaman yang termasuk dalam famili Leguminosae yang mati karena terendam oleh air. Kalau kita perhatikan ke bawah, ini ada biji-biji yang mulai tumbuh karena tanah mengering, sehingga memungkinkan dia berkecambah. Mungkin ini sudah sekitar 15 cm. Dia akan membesar dan kira-kira nanti akan mati lagi karena pasti akan terendam oleh air. Bukan lamtoro tapi satu keluarga. Nah, ini bedanya di sini. Ini tampak duri-duri yang cukup tajam. Biasanya kalau kena kaki itu rasanya sakit. Kita perhatikan di bawah ini tampak bekas-bekas bangunan. Nah, ini rupanya kamar mandi yang saya kira waktu itu cukup bagus. Nah, ini ada sumur yang kalau kita perhatikan ke dalam, airnya habis. Nah, di depan sana itu ada juga bangunan. Itu juga kamar mandi. Saya tadi sudah ke sana, sudah mencoba mengecek. Nah, di titik inilah kalau kita bergerak ke arah timur sedikit akan ketemu jalan raya yang menghubungkan antara Nguntoronadi kalau ke selatan ke arah Baturno, kalau ke utara ke arah Wonogiri, lalu kalau ke timur terus itu akan menuju Kecamatan Tirtomoyo. Kota kecamatan yang tempo dulu cukup ramai karena di sini tentu saja pusat pemerintahan tingkat kecamatan, dan di sebelah depan situ sedikit itu ada kantor kecamatan. Lalu agak ke sini itu ada pasar yang cukup ramai. Nah, kalau kita bergerak ke arah sini, ini rupanya jalan lama yang mengarah ke arah Wonogiri. Kita maju sebentar, kita nanti akan ketemu bekas-bekas aspal yang masih tampak kelihatan cukup bagus. Sambil
ke depan kita perhatikan areal yang penuh dengan tanaman legumen yang sudah mati. Lalu di bawahnya itu tampak biji-biji yang sudah tumbuh. Nah, saya kira biji ini nanti akan tumbuh cukup besar, lalu sempat berbuah, dan pada saatnya nanti biji-biji itu akan gugur, dan pada musim kemarau yang berikutnya dia akan tumbuh lagi. Kita bergerak pelan-pelan ke arah depan itu. Kita perhatikan. Oh, di atas itu ada burung blekok atau bangau putih yang terbang begitu anggun. Nah, tampak di sana itu ada 4 burung. Kita maju. Suasananya begitu teduh, begitu indah. Tanah-tanah tampak merekah karena kering. Ini tanah-tanah sedimen yang sebenarnya cukup bagus, sangat baik untuk ditanami, lebih-lebih untuk tanaman kacang, juga jagung. Nah, tampak ini, saya turun ke bawah dulu supaya kelihatan. Ini adalah bekas jalan. Nah, itu tampak batu-batu yang diatur sedemikian rupa. Lalu juga masih tampak aspal yang bisa terlihat dengan bagus. Nah, ini kira-kira dulu jalan ini dibangun dengan tumpukan pasir batu kira-kira setebal 40 cm ini, mungkin lebih, hampir 50 cm kira-kira. Sehingga pada waktu itu memang ini jalan yang cukup bagus karena bisa dilalui bis, truk, dan sejenisnya. Tampak ini. Nah, ini kemungkinan ini dulu sebelum tenggelam diambil untuk menimbun lahan-lahan yang barangkali agak jauh dari sini yang memerlukan pasir dan batu. Kita ke depan, di sana itu tampak pondok-pondok kecil. Di sanalah para nelayan membangun jala apung yang tentu saja sekarang ini tidak berfungsi karena airnya mengering. Tampak kayu-kayu segitiga dipasang di setiap sudut membentuk segi 4. Lalu pondok ini yang dipakai untuk menjaga jala apung. Jala apung yang memberikan berkah bagi masyarakat yang ada di sini, yang di lain kesibukannya sebagai petani masih sempat membuat jala-jala untuk memelihara ikan. Nah, ini di depan ini ada air yang terjebak dalam cekungan. Dulu di sini, di air yang tampak di depan kita ini adalah sungai. Sungai kecil yang mengalir ke arah aliran kali Bengawan Solo melalui Sungai Wiroko. Nah, ke arah barat sana itulah kira-kira arah aliran air.
Nah, karena di depan itu sedimentasi cukup tinggi, maka air tidak bisa keluar lagi. Matahari sudah mulai tidak kelihatan, tersaput oleh awan tipis. Angin sepoi-poi membuat suasana begitu teduh. Lalu sayup-sayup di sana terdengar suara mesin-mesin pompa air. Mesin yang dipakai oleh para petani untuk mengairi padi yang tampak menghijau. Kita perhatikan di depan itu, nah, tampak padi yang menghijau. Sekarang padi itu mulai berbunga dan mungkin 1 bulan lagi ada yang panen, dan kira-kira nanti bulan Februari sudah selesai panen. Nah, pada saatnya nanti daerah ini menjadi tenggelam lagi, dan tentu saja Jala Apung ini akan berfungsi kembali. Tampak di kejauhan sana ada burung bangau. Burung bangau yang kiranya akan bermalam di sini. Tentu saja ini menjadi habitat yang sangat disenangi oleh bangau, karena bangau itu memerlukan makanan ikan atau juga katak kecil, dan pasti juga binatang-binatang lain ada di daerah seperti ini. Sore ini tidak tampak orang mencari ikan, karena saya memang sengaja untuk di sini sore hari sambil mencoba melihat matahari yang tenggelam di sebelah barat sana. Matahari rupanya masih tersaput oleh awan. Di kejauhan sana terdengar motor. Itu ada sekumpulan anak-anak yang bermain, dan juga ada beberapa orang yang pulang mencari ikan dari arah sebelah barat sana. Kalau kita bergeser ke arah sini, depan ini tampak Gunung Gajah Mungkur yang berdiri dengan kokohnya. Nah, di depan sana itu. Lalu di arah sebelah sini, kalau lurus ke depan nanti akan ketemu kota Wonogiri. Di arah timur laut sana, tapi sayang tidak kelihatan, itu ada Gunung Lawu. Dan di sebelah Gunung Lawu itu nanti kalau pagi hari bisa terlihat Gunung Semar yang berdiri kokoh di sebelah Gunung Lawu. Para sahabat semua, sungguh keindahan yang luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita umatnya. Pada saat-saat yang panas ini pun Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kita semua. Kehidupan yang silih berganti
siang malam, panas hujan dan sebagainya, menjadi irama alam yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, ini tanah merekah. Mungkin sebagian orang yang tidak biasa bertani itu akan menjadi seperti sesuatu yang menyengsarakan. Tapi bagi saya yang hampir setiap hari bergelut dengan tanah, ini juga menjadi berkah bagi saya. Karena apa? Karena dengan tanah merekah ini, oksigen akan bisa masuk ke dalam tanah, lalu kira-kira zat-zat yang tidak berguna, tidak berbahaya itu juga bisa dioksidasi sehingga tanah menjadi lebih bagus. Selain itu, akan memutus siklus hama dan penyakit. Sedikit banyak pastilah hama juga akan berkurang, lalu penyakit seperti jamur juga akan berkurang. Apapun yang terjadi, ini adalah berkah Tuhan dan sungguh saya bersyukur bisa mengalami semuanya ini. Panas yang terik 16 Oktober 2023 mungkin akan segera berakhir. Terlihat dari awan-awan kecil yang mulai tumbuh, dan tentu saja ritme alam akan berubah dari seperti ini. Nanti kalau di sini akan tenggelam, lalu di sebelah atas nanti akan banyak tumbuh tanaman-tanaman produktif yang diusahakan oleh banyak petani. Gunung-gunung yang di kejauhan sana tampak kelihatan kering, nanti akan tumbuh menghijau begitu bagus. Akhirnya para sahabat semua, dari sini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan saya berharap para sahabat semua selalu hidup bahagia, penuh berkah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.